Ya, kalau tadi pengelolaan dana desa, yang kedua adalah tentang tadi perangkat desa, ya, tentang perangkat desa. Ya, karena perangkat desa yang membantu kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa dan pembangunan desa, itu hampir mereka adalah ujung tombak, ya, dalam pembangunan di desa. Anggap saja misalkan kepala dusun, kemudian kaur-kaurnya dan segala macamnya, itu mereka menyampaikan kepada kami status kami ini seperti apa. Belum ada kepastian tentang status mereka. Ya, itu yang mereka sampaikan. Apalagi tadi disampaikan ada tunjangan, ya, itu belum jelas bagi mereka. Sehingga ada yang kemudian pindah menjadi pekerja MBG, malah jadi pindah, jadi tidak lagi mengurus dusun, kemudian mengurus pekerjaan yang mereka mengatakan ini lebih berpenghasilan bagi mereka. Terbongkarnya Jeffrey Epstein bekerja sama dengan Peter Thiel untuk menjatuhkan pemimpin-pemimpin dunia ketiga, misalnya Libya, misalnya Syria, misalnya beberapa negara-negara lain. Akhirnya itu juga memberikan signifikansi terhadap kemungkinan bahwa taktik-taktik Zionis ini untuk menciptakan Israel Raya atau the Greater Israel itu sebetulnya sangat berbahaya, dan kita harusnya sebagai negara yang mayoritas Muslim dan menghendaki perdamaian seharusnya lebih berhati-hati terhadap apa yang akan dilakukan oleh kaum Zionis dengan semakin eratnya kita berhubungan dengan BOP, oke? Kalau misalnya akhirnya Zionis itu masuk ke Indonesia dan berhasil mengusir warga Palestina untuk dipaksa masuk ke Indonesia dan dipaksa masuk ke beberapa negara lainnya dengan bantuan Amerika Serikat dengan ancaman tarif, tentunya kita akan terlibat dalam hal-hal yang sebetulnya tidak seharusnya Indonesia terlibat. Karena sebetulnya yang terjadi, BOP itu meninggalkan Declaration of New York yang menyatakan bahwa two-state solution is a solution, dan Security Council menerima Declaration of New York, tapi di-hijack oleh Donald Trump untuk membuat BOP tanpa memasukkan orang Palestina dan tanpa janji-janji akan two-state solution itu akan diwujudkan. Padahal itu disetujui oleh Security Council. Jadi ini agak janggal, ya. Mudah-mudahan pemimpin kita cukup bijak untuk melihat bahwa ini hijacking dari keputusan PBB. Kenapa kita harus menuruti gitu loh, ya. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Susi Sudarman atas waktu dan juga pandangannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Ibu Susi. Terima kasih, Tiara. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan informasi. Komika Panji Pragiwaksono ini mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di Menteng, Jakarta Pusat. Informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Adalah tadi reformasi kepolisian. Jadi apa? Hayu desak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampar Prabowo. Listio Sigit Prabowo menampar Prabowo Subianto. Kita sekarang harus menyelesaikan itu. Karena bahaya, Pak. Sebutan juga saya siap jadi petani, nggak mau jadi menteri kepolisian. Itu jangan-jangan mau jadi petani itu membentuk Barisan Tani Indonesia, PTI. Jangan-jangan bikin PKI baru di sana, karena gejalanya sudah ada. Gejalanya itu ada. Pola yang sedang dikembangkan sekarang untuk meruntuhkan negeri ini adalah pola PKI gaya baru. Kita melawan itu. Jadi prioritasnya 3 sebenarnya, tambah lagi satu, yaitu tadi tangkap Adili Jokowi, turunkan Gibran, dan pecat Listio Sigit. Kalau Prabowo tidak bisa memecat, ya Prabowo yang dipecat oleh rakyat. Karena kita mau merebut kedaulatan rakyat. Kalau rakyat sudah berdaulat, rakyat bisa memecat.